karena meletakkan dahi ke tanah, seluruh tubuh ini merendah. Dan dibandingkan dengan orang berdiri, sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala yang di atas langit sana, kalau kita pakai akal manusia, kalau orang berdiri lebih dekat dengan langit daripada orang sujud, kan begitu? Tapi tidak. Justru pada saat sujud itu dianggap seseorang paling dekat sama Tuhannya. Jadi renungi baik-baik. Harusnya hati setiap muslimah tergetar dengan ini. Gak boleh sembarangan teman-teman sekalian. Dan Anda bertugas menjadi istri yang baik, yang soleh, yang patuh, yang penuh cinta, penuh pelayanan pada suami, penuh pelayanan pada suami. Hanya sebatas sampai ajal datang. Selebihnya sudah tidak ada beban syar'i. Tentu nanti di surga Anda akan baik tentunya. Ya. Tapi di dunia sebatas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ketemu lagi teman-teman sekalian di bedah buku kita 40 hadis pilihan pembentuk karakter muslimah. Dan kita akan masuk insyaAllah ke hadis 23 dari hadis pembentukan karakter muslimah ini. Dan sebelumnya kita sudah membahas hadis nomor 22. Saya ingatkan kembali yang berbunyi dari Abu Umama radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la tunfikum ra'atun syai'an min baiti zawjiha illa bi'idni. Qila ya Rasulullah walat ta'am. Qala dhalika afdalu amwalina. Tidak boleh seorang wanita menginfakkan harta dari rumah suaminya kecuali dengan izinnya. Dikatakan tidak juga makanan wahai Rasulullah, maka beliau SAW menjawab, makanan itu adalah harta kami yang paling utama. Maksudnya harta kami dari kaum laki-laki yang paling utama, karena itu yang paling banyak disiapkan oleh para suami di rumah. Maka tidak boleh menginfakkan dari rumah pun kecuali dengan izin suami. Dan sudah kita paparkan panjang lebar ya, kecuali makanan-makanan yang basah, yang cepat rusak, maka itu bisa saja, atau sudah mendapatkan izin global dari suami. Baik teman-teman sekalian, kita masih membahas tentang masalah rumah tangga pada kesempatan ini. Dan memang ini yang paling dasar sekali yang harus difahami oleh para muslimah. Karena prestasi tertinggi bagi setiap wanita dalam Islam adalah pada saat dia berstatus istri. Karena dengan status istri berarti dia punya seorang laki-laki saja yang dia fokus melayaninya, memenuhi kebutuhannya, mentaatinya, memuaskannya, mencurahkan seluruh kasih sayang dan cintanya serta kebutuhan biologisnya pada si suami ini sudah cukup bagi dia. Dan memang Allah tidak membuka pintu poliandri. Tidak bisa seorang wanita punya 2 orang suami. Maka dia tinggal fokus kepada 1 orang ini saja. Dan Nabi SAW sudah mengingatkan saudaraku seiman, ya, tidak ada wanita yang menjaga 5 waktu sholatnya, kemudian berpuasa Ramadannya, kemudian mentaati suaminya, padahal yang tidak bawa maksiat kepada Allah tentunya, fokus semuanya suaminya. Apapun hidupnya untuk suaminya. Apapun yang bisa menyenangkan suaminya, dia lakukan. Dan itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali pada saat dia meninggal, boleh dia pilih dari 8 pintu surga yang mana dia ingin masuk. Dan ini sebuah tiket VIP bagi setiap wanita. Harusnya difahami. Oleh karena itu syaitan paling banyak menggoda muslimah untuk kufur nikmat, untuk kufur asyirah, bangkang terhadap suaminya, menganggap remeh suaminya, malas dalam memenuhi kebutuhannya, malas dalam memuaskannya. Padahal semua itu adalah rangkaian tiket VIP untuk menuju ke surga. Ini di pembukaan yang ingin saya titik beratkan teman-teman sekalian. Ubah persepsi Anda sebagai wanita, sebagai istri yang selama ini Anda merasa saya harus lebih hebat dari suami saya harus tunduk dengan saya. Untuk apa saya penuhi kebutuhannya? Kenapa saya harus begini dan begitu, berkorban untuk dia? Padahal sebenarnya memang Tuhan Anda Allah yang memerintahkan itu. Dan kita, saya sebagai suami misalnya, ibu-ibu sebagai istri, kita menjalankan tugas kita semasa kita hidup. Sampai ajal datang, dan itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Saya menjalankan tugas saya sebagai suami, saya tidak harus menunggu unsur timbal balik dari istri saya. Karena bukan tujuan saya meraih cinta istri saya saja. Bukan hanya sekedar supaya dia puas. Tetapi bagaimana saya menjalankan apa yang Allah bebankan pada saya. Sehingga saya tidak pernah jenuh. Saya akan terus meraih pahala
dengan cara menjalankan tugas sebagai suami. Begitu juga seorang istri. Bagaimana dia, semua yang dia kerjakan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang butuh keikhlasan, ketulusan, pengorbanan dalam menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya ibadah yang paling besar ya, bagi wanita adalah hubungan dengan suami. Bagaimana baginda Nabi SAW mengatakan awal yang akan dihisab dari seorang wanita pada hari kiamat adalah sholatnya dan hubungannya sama suaminya. Dari ini teman-teman sekalian penting sekali. Perbaiki persepsi anda wahai muslimah ya, dalam membangun rumah tangga dengan suami. Dan juga teman-teman sekalian tanamkan kepada anak perempuan kita masalah itu. Jadi begitu dia sudah menikah, dia sudah pindah ke rumah suaminya, berarti dia sudah menjadi hak suaminya. Dia tidak bisa leluasa melakukan kegiatan, aktivitas, keputusan kecuali dengan izin suaminya. Dan suaminya pun tentu punya kewajiban dalam agama. Bagaimana suaminya harus memenuhi kebutuhannya, ya, melindungi dia. Kebutuhan itu masuk dalamnya makanan, minuman, semua dijamin. Pakaian, tempat tinggal, transportasi semampu suaminya. Di samping dari itu juga ada kasih sayang, ada cinta, ada kebutuhan biologis. Lalu apalagi yang dibutuhkan oleh seorang wanita setelah semua itu terpenuhi. Oleh karena itu warisan mereka dapatkan satu saja bagian dari laki-laki. Karena wanita sebelum menikah, tanggungan walinya, ayahnya. Dan kalau sudah menikah, maka pindah kepada suaminya. Pindah kepada suaminya. Gitu kan? Baik teman-teman sekalian. Sebab saya menyampaikan semua ini, karena memang dua buah hadis yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini insyaAllah berhubungan dengan masalah itu. Hadis nomor 23 dan hadis nomor 24. Ya. Tapi saya akan coba bedah satu-satu kalau memang memungkinkan kita masukkan keduanya, karena ini sangat berhubungan satu sama yang lain. Saya akan bacakan dulu hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu az-zawjata an tasjuda li zawjiha." Artinya, jika aku diizinkan menyuruh, kata Nabi SAW, jika aku diizinkan, maksudnya oleh Allah, menyuruh seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya akan aku perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Renungi hadis ini teman-teman sekalian. Apakah anda wahai muslimah sudah mendengar hadis Nabi SAW, akrabu abdun ila rabbihi wa huwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya pada saat dia sedang sujud. Sujud itu adalah aktivitas termulia dalam sholat. Paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya pada saat dia sujud. Padahal sebenarnya secara akal manusia, kalau kita fikir teman-teman sekalian, sujud itu betul-betul menghinakan diri ya. Karena meletakkan dahi ke tanah, seluruh tubuh ini merendah. Dan dibandingkan dengan orang berdiri, sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala yang di atas langit sana, kalau kita pakai akal manusia, kalau orang berdiri lebih dekat dengan langit daripada orang sujud, kan begitu? Tapi tidak. Justru pada saat sujud itu dianggap seseorang paling dekat sama Tuhannya. Karena dia betul-betul pada satu aktivitas yang menunjukkan penghinaan diri dia, penghormatan diri dia, ya, ketundukan dia, itu sujud. Nah, di sini teman-teman sekalian, Nabi SAW mengatakan, bukan mengatakan misalnya, kalau boleh ya, sujud kepada selain Allah, maka aku akan suruh anak sujud pada orang tuanya. Padahal kita tahu haknya orang tua besar kan? Atau aku suruh masyarakat ya, sujud pada pimpinannya. Bahkan kasus hadis ini unik. Ya. Kita dengarkan ya, saya bacakan di penjelasannya. Hadis ini memiliki sebab yang melatar belakanginya. Seperti yang diriwayatkan Abu Daud dari Qais bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Qais sahabat, Sa'ad juga sahabat. Makanya saya bilang radhiyallahu anhu. Dia berkata, ketika saya pergi ke Hira, salah satu wilayah di Jazirah Arab,
Maka saya melihat mereka, penduduk Hira, bersujud kepada Marzuban, atau dalam kurung julukan bagi penunggang kuda yang berani. Saya berkata, Rasulullah SAW lebih berhak untuk dihormati dengan bersujud. Dia berkata, kemudian aku mendatangi Nabi SAW, maksudnya Qais bin Sa'ad radhiyallahu anhuma, pada saat pulang dari Hira langsung mendatangi Nabi SAW. Lalu berkata, sungguhnya aku mendatangi Hira, lalu aku melihat mereka bersujud kepada Marzuban, milik mereka. Padahal engkau lah wahai Rasulullah yang lebih berhak agar kami sujud kepadamu. Maka Rasulullah SAW menjawab, bagaimana pendapatmu jika kamu melewati kuburanku? Maksudnya setelah aku meninggal, apakah kamu akan tetap bersujud kepada kuburan itu? Maka saya menjawab, tidak. Beliau SAW bersabda, jangan kalian lakukan hal tersebut. Nggak boleh sujud kepadaku, nggak boleh sujud juga nanti di kuburanku. Nabi SAW menjelaskan masalah itu. Padahal ini Nabi ya, artinya orang yang paling layak, seperti pemahaman Qais. Bahkan bagi orang beriman, harusnya Nabi SAW di atas orang tua kita. Gitu kan? Kalau Nabi SAW perintahkan sesuatu yang diwajibkan, orang tua kita melarangnya, tetap kita patuh kepada Rasulullah SAW. Begitu prinsip dasarnya orang beriman. Mendahulukan Allah dan Rasulnya. Bahkan dari orang terdekatnya dia pun, kalau itu adalah kewajiban. Sholat misalnya, tapi orang tua larang kita sholat. Tutup aurat misalnya, tapi orang tua melarang kita tutup aurat. Maka ini kita ya, tinggalkan perintah orang tua kita atau larangannya. Kita dahulukan Allah dan Rasulnya. Begitu berita dalam agama. Gitu kan. Tapi perhatikan apa kata Nabi SAW. Beliau tidak mengatakan, teman-teman di sini, perhatikan ya, beliau mengatakan, jangan kalian lakukan hal tersebut, jangan sujud kepada aku semasa aku itu dan kuburanku. Seandainya aku boleh menyuruh seseorang bersujud, nah, perhatikan, bisa saja beliau mengatakan, maka aku akan perintahkan kalian sujud kepada aku. Kan bisa saja Nabi bilang itu. Ya, sekali lagi, bisa saja Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya boleh sujud kepada selain Allah, aku akan suruh kalian sujud kepadaku. Tapi tidak itu. Bukan itu yang Nabi SAW sampaikan. Bukan memerintahkan sujud anak pada orang tua. Bukan sujudnya kaum muslimin kepada Nabi SAW, utusan Allah yang sangat mulia. Tapi beliau mengatakan hadis yang masyhur yang sudah kita bacakan tadi. Lalu Qais menyebutkan hadis tersebut, kata penulis, redaksinya, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu an-nisa an yasjudna li azwajihinna lima ja'alallahu lahum 'alaihinna minal haqq." Seandainya aku diperbolehkan menyuruh seseorang untuk bersujud kepada orang lain, maka pasti akan aku perintahkan para wanita agar bersujud kepada para suaminya. Karena Allah telah menjadikan begitu besarnya hak suami yang menjadi kewajiban istri. Jadi ini luar biasa teman-teman. Saya berharap tema seperti ini, setiap muslimah yang mendengarkan, renungi baik-baik. Ini perintah agama. Allah pencipta lebih mengetahui, ya, lebih mengetahui tentang karakter pasangan Anda, suami. Dan begitu juga bagi suami, Allah lebih mengetahui karakter istri Anda. Tapi karena kita sedang bicara masalah istri, maka kita akan fokus masalah itu. Allah lah yang memerintahkan masalah ini. Allah yang menjadikan beban kewajiban Anda berat dan banyak pada suami. Allah gantungkan bahkan ridho Allah pada keridhaan suami. Bagaimana Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, kalau seandainya seorang istri membuat suaminya marah, maka yang di langit Allah marah padanya sampai dia buat suaminya ridho. Jadi renungi baik-baik. Harusnya hati setiap muslimah tergetar dengan ini. Gak boleh sembarangan teman-teman sekalian. Dan Anda bertugas menjadi istri yang baik, yang soleh, yang patuh, yang penuh cinta, penuh pelayanan pada suami, penuh pelayanan pada suami. Hanya sebatas sampai ajal datang. Selebihnya sudah tidak ada beban syar'i. Tentu nanti di surga Anda akan baik tentunya. Ya. Tapi di dunia sebatas itu. Jangan bermalas-malasan, jangan menganggap remeh. Karena ini bukan main-main ini teman-teman sekalian. Renungi baik-baik tadi sabda Nabi SAW, saya ulangi lagi. Nabi SAW tidak mengatakan kalau seandainya boleh sujud kepada selain Allah, aku akan suruh kalian sujud kepadaku. Karena kasusnya Qais bin Sa'ad radhiyallahu anhu sujud kepada Nabi SAW, mau sujud kepada Nabi. Beliau memandang Nabi lebih pantas untuk disujudi, dan kita memang sebagai orang beriman harusnya memandang juga seperti itu. Tapi Nabi SAW tidak mengatakan, kalau boleh sujud kepada selain Allah, aku perintahkan kalian sujud kepadaku. Tidak. Tapi ditanya Nabi SAW,
aku akan perintahkan istri sujud pada suami. Juga bukan anak pada orang tua. Padahal kita tahu haknya seorang ibu, haknya seorang ayah dalam agama. Bagaimana besarnya hak mereka. Bagaimana ridho Allah juga bergantung pada ridho kedua orang tua. Tapi ternyata suami bagi istri lebih besar daripada hak orang tua. Karena suami orang asing, saudariku. Orang asing, orang yang tidak mengenal Anda sebelumnya. Tiba-tiba Anda menikah dengan dia, mulai hari itu, makanan, minuman, pakaian, keamanan, pendidikan, tempat tinggal, transportasi, semua jadi tanggungan dia. Dia setengah mati kerja. Saya melihat teman-teman yang bergabung bersama kami di kantor, bagaimana mereka, Masya Allah, dari pagi datang, mereka kerja dengan segala macam pekerjaan yang rumit, yang ringan, hujan, panas. Mereka pulang dalam kondisi letih, 8 jam kerja. Lalu kemudian pada saat terima gaji di akhir bulan, dengan ringannya mereka memberikan gaji mereka kepada istri. Dengan senyum yang lebar mereka bahagia pada saat melihat istrinya memasukkan sesuap makanan di mulutnya. Saya pernah bahasakan pada istri saya. Pada saat capek pun pulang ke rumah, tapi kita melihat istri senang, pakaiannya nyaman, bagus dia pakai, rumah nyaman, mereka gembira, anak-anak gembira bersama dengan istri, makanan ada, minuman ada. Rasanya nggak ada masalah dengan pengorbanan kita. Yang sekian juta sudah kita kumpulin 1 bulan dengan setengah mati tiap hari 8 jam. Itu bukan hal yang ringan, teman-teman. Berat. Berat itu. Harusnya muslimah merenungi masalah itu. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan di sini, seandainya aku diperbolehkan menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka pasti akan aku perintahkan para wanita agar bersujud kepada para suaminya. Kenapa? Kenapa harus istri pada suami? Nabi jelaskan SAW, karena Allah telah menjadikan begitu besarnya hak suami yang menjadi kewajiban istri. Karena tadi diantara contoh pengorbanan yang besar dari suami, bahkan setiap hari ada istri subhanallah sudah 10 tahun menjadi status istri pada suaminya. Kasar, tidak sopan, keluar rumah tanpa izin. Padahal dia hidup di bawah naungan suaminya. Ridho Tuhannya ada pada ridho suaminya. Kenapa ini semua terjadi, saudariku muslimah? Dan kita berharap pertemuan kita 1 jam ini Allah berkahi agar bisa mengubah karakter-karakter, watak-watak banyak wanita muslimah yang menjadi istri. Mereka duduk dengan teman-temannya yang fasikah, yang rusak, yang mengajarkan supaya durhaka pada suami. Jangan tunduk sama suami, jangan dengar suami. Oh kalau gue begini, kalau saya begini, kalau aku begini. Dibalik semua supaya menjadi durhaka pada suaminya. Ini semua sifat-sifat ahli neraka. Itu yang kata Nabi SAW, aku diperlihatkan neraka dan aku diperlihatkan ternyata mayoritas penduduk adalah wanita. Kata seorang wanita di majelis pada saat itu, ya Rasulullah, kenapa kami? Kata Nabi SAW, karena kalian kufur. Kata sebagian sahabat, kufur apa ya Rasulullah? Kufur kepada Allah kah? Kata Nabi SAW, bukan, kufur asyirah. Memungkiri kebaikan suaminya. Sampai seorang suami kalau berbuat 1 abad pun pada dia, lalu kemudian dia lihat 1 kesalahan, maka dia mengatakan, aku tidak pernah melihat kebaikanmu selamanya. Tentu hadis ini teman-teman, bukan untuk diikutin oleh wanita yang Nabi sampaikan sifat ahli nerakanya. Gitu kan? Bukan mengatakan, oh Nabi aja sampaikan tuh, kalau memang wanita, memang begitu sifatnya, harus dimaklumi, harus difahami. Kalau dia melihat 1 kesalahan, dia akan salahkan suaminya. Itu kan sifat ahli neraka, masa Anda mau jadi ahli neraka? Kan nggak mungkin ya. Tapi bagaimana sebaliknya? Anda menjadi yang baik. Yang menjadi ahli surga artinya, justru selalu menilai setiap kebaikan suami. Pekahlah akhwat kita, para ummahat, para istri di rumah yang mengikuti acara kita, baik live ini atau mengulang-ulanginya, atau ada nanti share. Teman-teman di rumah renungi baik-baik. Lihat setiap sudut rumah Anda. Lihat setiap fasilitas yang ada. Oksigen udara segar yang Anda hirup dari AC pun yang dibeli oleh suami, yang dibayar setiap bulan listriknya oleh suami. Itu nikmat Allah yang luar biasa, yang Anda harus syukur kepada Allah, dan Anda harus syukur berterima kasih pada suami. Jangan kufur asyirah. Jangan pungkiri kebaikan suami. Ini penting sekali untuk digarisbawahi, teman-teman sekalian. Setiap jengkar rumah Anda, catnya, wallpapernya, sofa yang ada, di dapur, piring-piring, sendok, gelas, apa saja, kitchen setnya, ranjang Anda, tiap hari Anda istirahat di situ, kasurnya, tempat tidurnya, spraynya, bantalnya,
sarung, bantal. Anda masuk kamar mandi, handuk, sabun, sampo, odol, semuanya. Mungkin perawatan-perawatan juga banyak di antara istri dipenuhi oleh suaminya. Merek inilah, merek itulah, perawatan ini, perawatan itu. Berapa banyak dipenuhi oleh suami. Bahkan kadang-kadang suami mentaklif, membebankan dirinya. Mungkin utang di kantornya, mungkin utang sama teman-temannya untuk memenuhi kebutuhan Anda. Belum handphone yang Anda pakai setiap hari telepon mungkin dibelikan oleh suami. Bagaimana bisa Anda bisa gunakan handphone tersebut bermaksiat kepada Allah dan suami? Menghubungi laki-laki lain misalnya. Padahal sebenarnya Anda status istri. Kan gitu. Atau misalnya Anda menggunakannya untuk melihat sesuatu yang haram. Padahal nikmat Allah berikan dan itu harusnya kita syukur. Anda marah-marah sama suami di WA. Ketik segala macam kata-kata yang tidak sopan. Padahal handphone itu dari dia. Pulsa juga diisikan oleh dia. Bagaimana? Yumamra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat jannah. Dakhalatil jannah. Siapapun wanita yang meninggal dunia sedangkan suaminya ridha terhadapnya, maka dia pasti akan masuk surga. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ini hadis sahih. Ya disuruh memata-matai dia, disuruh berbuat baik pada dia, jangan dibalik. Tidak usah Anda jadi pengawas, habis umurnya untuk mengawasi suaminya, tidak perlu. Anda jaga hubungan Anda sama Allah, Allah akan jaga pasangan Anda juga. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, ya, berbaktilah dengan kedua orang tua kalian, Allah akan berikan kalian anak yang berbakti pada kalian.